sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau menyediakan firman untuk kami baca, untuk kami telaah, untuk membuat kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan firman itu masih tetap bisa diberitakan sampai saat ini. Pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati datang beribadah kepada Engkau, dan saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran-Mu. Kami siap diubah, kami siap ditegur, kami siap untuk boleh menyesuaikan hidup kami sesuai dengan ajaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami di dunia ini tidak hanya mengenai diri kami sendiri, tetapi kami hidup boleh menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, mohon Allah Roh Kudus mengurapi kami dan memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Masih dalam suasana tahun baru, jadi izinkan saya mengucapkan Kungsi Sinian. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudara yang merayakan. Menjelang tahun Imlek, Babi pasang status. Teman-teman, kalau besok gua nggak update, berarti gua udah di restoran Chinese ya. Love you all. Saudara, memang di Imlek ini Babi pada siaga 1 kali ya. Dengar lagu Imlek, dengar lagu tahun baru diputar, mereka udah pada baper. Kok perasaan jadi nggak enak ya? Saudara, saya juga merayakan tahun Imlek ini dengan perasaan tidak enak. Tepatnya adalah perasaan kehilangan. Dulu masih bisa telepon orang tua menjelang Imlek, tetapi tahun ini sudah tidak bisa. Papa saya Agustus yang lalu dipanggil Tuhan meninggal karena COVID, dan mama saya 5 tahun yang lalu sudah meninggal. Jadi ada perasaan sedih, saudara. Namun duka cita di hari Imlek ini bukan hanya saja saya yang alami, saudara, dan banyak orang juga mengalami duka cita di hari Imlek ini, di tahun ini, karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, di balik perayaan Imlek, di balik warna merahnya Imlek, banyak orang sebetulnya sedang meratapi hubungan keluarga yang tidak harmonis, meratapi anak-anak yang memberontak, meratapi penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh, meratapi ekonomi yang belum pulih, meratapi COVID yang gak kelar-kelar, dan banyak ratapan-ratapan lainnya. Saudara sekalian, inilah keadaan kita pada saat ini. Harusnya, saudara, Imlek itu momen yang happy, ya, momen yang bahagia. Tetapi seperti tadi saya sudah sebutkan, banyak orang tidak merasa ada alasan untuk berbahagia karena kondisi ini, betul tidak? Momen Imlek harusnya momen bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagi sebagian orang sepertinya tidak ada alasan untuk bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata orang percaya bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik keadaan yang sulit maupun dalam keadaan penderitaan sekalipun. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Ratapan. Ratapan, Perjanjian Lama. Kitab Ratapan setelah kitab Yeremia. Pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-19. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan.
Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab berkata orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, tetap bisa bersyukur di tengah situasi meratap, di tengah situasi sulit, maupun di tengah situasi penderitaan sekalipun. Ini kata Alkitab, saudara. Nah, kita tentu bertanya, atas alasan apa, saudara? Atas alasan-alasan apa orang percaya tetap bisa bersyukur dalam situasi-situasi yang tidak baik ini? Nah, bila kita menyelidiki, saudara, ratapan 3 yang kita baca tadi, di situ kita akan menemukan beberapa alasan orang percaya tetap bisa bersyukur di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi sedih, di tengah situasi menderita. Yang pertama, di ayat 19-23, orang percaya tetap bisa bersyukur di tengah situasi meratap karena ada kasih setia Tuhan. 19-23. Kalau lihat di ayat 19 Bapak Ibu ya, dan sebelumnya dari ayat 1, 2 sampai ayat 19 ya. Kita bisa melihat bagaimana Yeremia meratapi nasib bangsanya. Yeremia meratapi Yerusalem yang hancur karena serangan bangsa Babel yang terjadi pada tahun 597 sampai 586 sebelum Masehi. Di ayat pasal 3 ayat pertama coba kita lihat, Yeremia berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Jadi Yeremia dengan mata kepala sendiri dia turut mengalami kehancuran kota Yerusalem dan dia melihat bagaimana bangsanya itu menderita karena penawanan dan serangan orang Babel itu. Akulah orang yang melihat sengsara itu, kata Yeremia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita bisa memahami betapa pilunya hati Yeremia. Betapa apa yang dilihat itu begitu menghancurkan hatinya. Dan celakanya Bapak Ibu, dia tidak mampu untuk mengalihkan pikirannya dari kemelut yang dia lihat. Maka di ayat yang kita baca, di ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal itu apa, saudara? Hal itu adalah apa yang dia alami itu tadi. Apa yang dia lihat tadi. Kesengsaraan, kehancuran kota Yerusalem. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Situasi yang buruk itu dia tidak mampu atasi, saudara. Kemelut itu selalu tersimpan dalam pikirannya. Aku terus ingat, kata Yeremia. Maka jiwanya menjadi tertekan. Saudara sekalian, saya perlu minta izin dulu ya, buka masker ya, karena nggak bisa lihat saudara ini, uapnya terus keluar. Ya, mohon maaf ya, tidak apa-apa. Oke, saudara, Yeremia melihat, mengingat terus apa yang peristiwa-peristiwa yang dia alami itu, sehingga dia tertekan sekali. Dan memang itu yang terjadi bagi kita, saudara. Kalau kita terus mengingat masa lalu, terus mengingat apa yang terjadi. Kita terus mengingat kemarahan kita, kejengkelan kita. Jiwa kita ini bisa terus tertekan. Kalau kita terus mengingat kegagalan, keburukan, keterpurukan di masa lalu, saudara, jiwa ini bisa tertekan. Dan Yeremia mengalami hal itu, Bapak Ibu. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang menekan jiwa kita? Kita ingin hidup normal, kita ingin hidup yang lebih baik, kita ingin hidup dengan situasi yang lancar, kita ingin bahagia. Bagaimana bisa kita keluar dari situasi itu? Nah, Bapak Ibu, memang jiwa yang tertekan akan memberi dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana bisa kita keluar dari situasi ini? Kita perlu cara pandang yang baru. Kita perlu cara pandang yang baru, saudara. Yaitu satu perubahan cara pandang di dalam melihat masalah. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah kita perlu beralih dari masalah kita. Kita perlu beralih dari memandang masalah kita kepada memandang Tuhan. Dan itu yang Yeremia lakukan, Bapak Ibu. Jadi inilah perubahan cara pandang yang perlu ada di dalam diri kita ketika kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Perubahan cara pandang. Bagaimana perubahan cara pandang itu, saudara? Saya kasih contoh, ya, contoh. Nah, di dalam Bilangan 14 dicatat kisah begini. Musa pada waktu itu mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Karena mereka akan masuk tanah Kanaan. 12 orang dikirim ke sana. Nah, ketika mereka pulang, 10 orang melaporkan begini. Wah, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan akibat perkataan mereka itu, bangsa Israel jatuh mentalnya. Dan mereka marah memberontak kepada Musa. Karena seolah-olah Musa membawa mereka keluar hanya untuk mati di situ. Di hadapan orang-orang Kanaan yang kuat. Tetapi saudara, 2 orang yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka memberikan satu opini yang berbeda. Mereka berkata, kita bisa masuk, kita bisa menang atas mereka. Mereka berdua berkata di Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi dikatakan seluruh bangsa itu mau melempari mereka dengan batu sampai mati. Bangsa rupanya terprovokasi oleh ucapan 10 orang tadi. Nah, saudara sekalian, mengenai cara pandang yang berubah, apa bedanya tadi 10 orang dengan 2 orang ini? 10 orang itu, saudara, mereka berfokus kepada masalah. Memang orang Kanaan itu tinggi, besar, kuat penduduknya. Itu masalahnya. Tetapi Yosua dan Kaleb berfokus kepada janji Tuhan yang berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Kita sudah mulai melihat perbedaannya, bukan? Masalah nggak akan habis dari hidup kita, Bapak Ibu. Selalu akan ada masalah, bahkan lebih berat lagi, mungkin lebih berat lagi. Tetapi kita kan tidak bisa terus meratapi masalah itu. Kita perlu punya cara pandang yang diubahkan, yaitu beralih dari melihat masalah kita, beralih kepada memandang Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai. Kenapa itu tidak kita pikirkan di dalam kita menghadapi masalah-masalah hidup kita? Jadi beda 10 orang itu dengan 2 orang tadi. 10 orang tadi itu berfokus kepada masalah. 2 orang tadi berfokus kepada janji Allah. Saudara, mereka melihat bahwa mereka bisa masuk karena ada janji Allah. 10 orang itu mereka tidak menghadapi kesulitan mereka dengan firman Allah, dengan menggunakan firman Allah. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatasi atau memikirkan menghadapi masalah itu dengan firman Allah. Saudara, inilah yang harus kita punya di tahun ini. Untuk bisa tahun ini menjadi tahun yang bersyukur kepada Tuhan, kita perlu punya cara pandang yang diubahkan, saudara. Awalnya Yeremia juga seperti itu, saudara. Ya,
Awalnya Yeremia terus meratapi kemalangan nasibnya dan bangsanya. Kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 19, bahasanya itu loh, ya. Bahasa yang meratap. Bahasa yang melihat situasi itu tidak ada harapan. Bahasa yang seolah-olah Tuhan ini tidak melakukan apa-apa di dalam kesusahan bangsa Israel. Nah, awalnya Yeremia seperti itu, saudara, dia terus meratapi kemalangan bangsanya. Tidak heran saudara, dia terbelenggu di dalam keputusasaan, terbelenggu di dalam kepedihan hati. Tetapi waktu di ayat 21, ya, dikatakan begini, tetapi ini sesuatu kondisi yang berbeda, saudara, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi ketika awalnya dia terus meratapi dari ayat 1 sampai ayat 19, di ayat 21 dia merubah cara pandangnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tadinya nggak ada harapan, saudara. Ketika dia merubah cara pandangnya dari melihat masalah kepada melihat Tuhan, dia mulai bisa ada harapan. Ketika dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, mungkin dia berkata, daripada saya terus meratapi nasib, ya, bukankah ada janji Tuhan? Maka dia mulai ingat, atau tepatnya ia kembali ingat. Tadinya nggak ingat, sekarang kembali mengingat akan kasih setia Tuhan ketika dia mulai mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Maka di ayat 21 kalau dilanjutkan tadi dia berkata begini, inilah hal yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, Yeremia tadinya melihat masalah begitu besar. 1 sampai 19 bahasa itu bahasa yang meratap. Tapi ketika dia mulai merubah cara pandangnya, dia melihat Tuhan, mengingat akan firman janji Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan, maka dia merubah cara pandangnya. Sekarang dia melihat Tuhan. Saudara, kita perlu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita hanya melihat masalah, harapan itu terpupus. Tetapi waktu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan seperti Yeremia, oleh sebab itu aku akan berharap. Sudah penting sekali kita memiliki satu cara pandang yang seperti ini. Cara pandang ini akan merubah seluruh kehidupan kita. Cara pandang ini akan memacu motivasi di dalam hidup kita. Cara pandang ini akan membuat kita bersemangat di dalam hidup kita sekalipun kondisi-kondisi itu belum memungkinkan untuk kita bersemangat. Karena cara ini akan menimbulkan harapan di dalam diri kita. Bahkan Yeremia berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya tidak habis, selalu baru setiap pagi. Sebelumnya dia tidak menyadari, sekarang dia mulai menyadari. Ketika dia melihat Allah, dia melihat masalahnya adalah masalah yang bisa diselesaikan. Sekarang dia menyadari bahwa Allah itu tidak meninggalkan bangsa itu. Sekarang dia menyadari bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu dengan kasih setianya itu terus menopang bangsa itu. Bahkan Allah itu selalu menyediakan rahmat yang baru. Bukan yang basi, bukan yang sisa, tapi selalu baru. Apa artinya selalu baru, saudara? Misalnya kita malam ini sudah makan, ya, kita tidur. Besok pagi-pagi mungkin istri atau pembantu memasak lagi nasi yang baru, ya, sayur yang baru. Jadi ketika kita tidur, istri atau pembantu itu bekerja, masak yang baru. Setiap hari begitu, seminggu begitu, setahun begitu, 20 tahun begitu.
Kalau analogi ini boleh dianalogikan, waktu kita ini di dalam keadaan yang terpuruk, Allah itu tidak tidur, tidak tinggal diam. Dia mengerjakan sesuatu untuk menopang kita. Dan anugerah itu baru, cuman kita tidak sadari, saudara. Kita selalu melihat masalah. Tidak ada pertolongan, tidak ada perubahan. Tapi Yeremia ketika dia mengarahkan hatinya dan pikirannya kepada Tuhan, dia mampu melihat bahwa Allah itu tidak tinggal diam dan dia selalu mengerjakan sesuatu yang baru untuk kita. Maka di ayat 31, saudara, setelah ada peralihan cara pandangnya itu di ayat 31 dan 32. Coba kita lihat apa yang dikatakan Yeremia. Dia mampu menyatakan satu pemahaman yang luar biasa. Kata-kata yang sangat berbeda dengan nada-nada di ayat 1 sampai 19 yang murung itu. Di ayat 31 dia berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudara, ini adalah kata-kata orang yang berfokus kepada Allah. Bukan kata-kata orang yang berfokus kepada persoalan masalah. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Jika hati pikiran kita masih terfokus kepada masalah tahun lalu, kemarahan yang belum diselesaikan, ya, duka yang masih tersimpan, hal-hal yang masih kita jengkelkan, ya, di sepanjang tahun yang lalu, kita bawa masuk ke dalam tahun yang baru ini, saudara. Kita ini masih berada di ayat 20, yaitu masih teringat-ingat akan hal yang lalu seperti Yeremia sehingga jiwa kita menjadi tertekan. Saudara, kita jangan mau. Tuhan punya janji yang luar biasa. Mengapa kita tidak beralih? Mengapa kita memilih untuk tetap hidup di ayat 20 dengan mengingat masa lalu kita sehingga membuat jiwa kita tertekan? Saudara, bukankah kita sering membawa sampah tahun yang lalu, sampah emosi, ya, kita masukin tahun yang baru ini. Lalu kita teriak-teriak, Tuhan mengapa banyak masalah? Tuhan mengapa saya menderita? Saudara, kita ini ya sedikit-sedikit kita teriak-teriak seperti itu. Apakah kita pernah berpikir bahwa kalau bukan kasih setia Tuhan menopang kita, mungkin kita akan lebih berat. Mungkin kita akan lebih menderita. Tetapi karena ada kasih setia Tuhan yang menopang, saudara. Sehingga yang kita hadapi itu sudah disaring oleh Tuhan. Lagian waktu kita menghadapi ada kasih setia Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Semua tidak bisa dilihat tetapi harus dipercayai karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan kita menjadi 10 orang pengintai yang berkata, wah kita tidak bisa masuk daerah itu. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata kita bisa karena Tuhan sudah berjanji. Inilah yang harus ada dalam diri kita, saudara. Inilah kekuatan yang kita punya di dalam memasuki tahun yang baru. Jadi waktu kita mengeluh, tidak apa-apa mengeluh. Tetapi kita harus berpikir kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin kita akan lebih buruk daripada sekarang ini. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Tapi kenyataannya, Dia masih menyimpan banyak hal, banyak alasan bagi kita untuk bisa bersyukur kepada Dia. Saudara, kalau engkau terus-menerus melihat masalah, engkau tidak akan bisa bersyukur. Tiap hari, masalah. Tiap hari, masalah. Masalah. Benarnya kapan? Tahun yang lalu masalah. Tahun ini masalah. 5 tahun lagi masalah. Puyeng kita saudara hidup seperti itu. Ubah cara pandang kita. Beralih daripada memandang masalah kepada memandang Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita. Jadi dengan terus melihat kepada Allah, itu akan mengokohkan iman kita, saudara, akan memampukan kita bersyukur. Bahkan harapan kita ini diperkuat
Karena Yeremia sudah berkata kan tadi, kalau dia memandang hal-hal ya ayat 20 maka lahir harapan. Inilah alasan yang pertama saudara, mengapa orang Kristen dalam segala situasi bisa bersyukur, karena dia memiliki harapan, karena ada kasih setia Allah. Kasih setia Allah artinya Allah itu setia dan Allah itu tidak membiarkan kita. Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu tetap mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita. Alasan yang kedua, saudara, di ayat 24 sampai 26. Alasan yang kedua, orang percaya bisa tetap bersyukur di tengah situasi yang buruk adalah karena kebaikan Tuhan. Ya, tadi itu kasih setia Tuhan, yang sekarang ini kebaikan Tuhan. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini kata berharap diulang lagi, saudara. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kita bisa bersyukur dalam situasi yang buruk bukan karena kekuatan kita dan kita buat-buat supaya senang, saudara, bukan. Karena ada kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmampuan Yeremia, ya, yang pikirannya sudah begitu tercekam oleh peristiwa-peristiwa penderitaan rakyat Israel yang dia lihat, saudara. Di ayat 24, di tengah keadaan pikirannya yang kemelut itu, terjadi sebuah self-talk, pembicaraan dengan diri sendiri dalam diri Yeremia. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi jiwanya ini berbicara kepada dirinya, saudara. Apa yang dibicarakan jiwanya? Tuhan adalah bagianku. Nah, saudara, sedikit berbeda terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini diterjemahkan, Tuhanlah pusakaku, warisanku. Terjemahan BM, saudara, dikatakan, hanya Tuhan sahaja yang aku punyai. Nah, perbedaan terjemahan ini membantu kita untuk boleh semakin mengerti apa yang ada di ayat ini. Ketika Yeremia berkata, Tuhanlah bagianku, sebenarnya Yeremia berkata, hanya Tuhan pusakaku, warisanku. Atau hanya Tuhan saja yang aku punya. Aku nggak punya yang lain, hanya Tuhan saja yang aku punya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sangat buruk, harta habis, bangsa menderita, jiwanya tertekan, dia memiliki satu kesadaran yang baru. Ketika dia kembali ingat akan Tuhan, dia berkata, iya, semua boleh tidak ada, tapi aku masih punya satu warisan. Masih punya satu, hanya satu-satunya, yaitu Tuhan. Ini juga yang harus kita punya, saudara. Sebab semua akan berlalu. Harta ya akan satu hari habis. Kesehatan kita akan memburuk. Tapi hanya kita punya satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Jadi ketika Yeremia mengatakan Tuhan adalah warisannya, hanya Tuhan yang dia punyai, implikasinya sangat besar. Artinya sekalipun terpuruk dan tidak punya apa-apa, Yeremia berkata, aku masih punya Tuhan. Jangan terbalik, saudara. Jika kita jangan seperti orang lain, pemahamannya terbalik. Maksud saya adalah mereka lebih dahulu mencari berkat Tuhan daripada mencari Tuhannya. Mereka lebih mencari berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Padahal berkat Tuhan itu bisa habis. Tetapi Yeremia berkata, aku punya Tuhan. Dapat Tuhan, kebahagiaan juga berkatnya. Amin, saudara. Orang-orang berdoa, Tuhan berkatilah aku. Tetapi mereka enggan beribadah. Enggan mendengar khotbah. Mungkin ke gereja, tapi cepat-cepat mau pulang. Saudara, berbeda doanya dengan sikapnya. Tuhan berkatilah aku. Tetapi sikapnya tidak
berusaha atau menunjukkan sikap untuk mementingkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain ditambahkan. Nah, mereka terbalik, cari yang ditambahkan ini dulu. Saudara, carilah Tuhan bukan pemberiannya. Sekali lagi, sebagian pemberian berkat Tuhan itu bisa habis, ya, kesehatan, kekayaan, keberhasilan, semua dapat hilang, saudara. Nah, tatkala semua berkat ini hilang, saudara, tidak terlihat. Masih ada Tuhan. Kalau kita dapat Tuhan, Tuhan akan juga memberikan berkatnya kepada kita. Ini yang benar, saudara. Ayub adalah orang yang memahami hal ini. Ketika semua hartanya habis, ketika keluarganya, anak-anaknya meninggal semua, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini apa-apaan ini, saudara? Ini adalah orang yang mengerti. Ketika semua harta habis, masih punya Tuhan. Selagi aku masih punya Tuhan, itu menjadi harapan di dalam hidupku untuk melanjutkan hidup. Habakuk, saudara, juga menyatakan hal yang senada. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-18 saya bacakan. Dia berkata begini terhadap situasi pada waktu itu. Meskipun pohon ara tidak ada buahnya, pohon anggur tidak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tidak ada isinya, aku akan bergembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah refleksi dari Habakuk terhadap situasi sulit yang dia hadapi. Kita bagaimana, saudara? Harus seperti ini. Waduh, nggak ada makanan, matilah aku. Waduh, nggak punya harta, matilah aku. Saudara, Habakuk berkata, sekalipun semua itu nggak ada, aku masih bisa tetap bersyukur. Kenapa? Nah, itu tadi, cara pandang yang sudah diubah itu, saudara. Memandu dia. Dari masalahnya dia memandang kepada Tuhan. Saudara, jikalau di hari ke depan ini, mungkin kondisi masih terpuruk. Saudara, kalau di hari ke depan dari tahun ini, kondisi tidak optimis. Katakanlah kita tidak dapat apa-apa. Jangan khawatir. Engkau masih punya Tuhan. Memiliki Tuhan, sekali lagi kita juga memiliki berkat-berkatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habis rahmat-Nya. John Piper mengatakan begini, saudara, ketika keadaan menjadi buruk, tidak berarti Tuhan berhenti berbuat baik. Itu artinya Tuhan sedang mengubah keadaan sekitar untuk menjadikan yang lebih baik lagi untukmu. Jika engkau terus mengasihi Dia. Saudara, saya pikir ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Perkataan dari John Piper. Jika keadaan menjadi buruk, tidak berarti Tuhan itu berhenti berbuat baik. Sudah dibilang rahmat-Nya itu tidak habis, saudara. Ya, kasih setianya itu, kebaikannya itu selalu dilimpahkan kepada kita. Mari kita sadari hal-hal ini, saudara sekalian. Karena kesadaran tentang kebaikan Allah, tentang kasih setia Allah yang tidak pernah habis itu akan memampukan kita untuk tetap bisa mengucap syukur di tengah segala situasi yang terburuk apapun. Kebaikan ilahi ini, saudara, menjadi penghiburan yang teguh tatkala dunia ini runtuh. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki keteguhan yang seperti ini. Karena itu, saudara, di ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Mari kita mau lebih bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan mencabut kebaikannya. Ya kita tahu Tuhan punya waktunya. Mari kita menanti dengan diam, kata Yeremia. Dia sudah ngalamin dan dia memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa kita perlu bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan pasti menolong, saudara. Kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberikan pertolongan. Yakinlah pertolongan Tuhan adalah tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara konsep kita telah belajar mengenai dua alasan orang percaya bisa tetap bersyukur di tengah situasi yang apapun. Dalam penderitaan sekalipun. Secara konsep. Marilah sekarang saudara beberapa tips kita coba perhatikan. Ya, ada beberapa tips untuk kita yang secara praktis bisa kita lakukan. Agar konsep ini tidak tinggal dalam konsep pikiran kita, tetapi menjadi satu hal yang nyata di dalam hidup kita. Yang pertama, menghafal ayat-ayat Alkitab. Saudara, ini saya dapat dari ayat yang tadi ya, 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebenarnya terjemahan ini ya tidak terlalu tepat. Terjemahannya adalah ketika aku kembali kepada pikiran dan hatiku. Jadi hal praktis yang bisa kita lakukan pertama adalah menghafal ayat-ayat Alkitab, saudara. Ya bukan menghafal Alkitab ya tebal. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Apakah saudara punya ayat-ayat Alkitab yang bisa membantu saudara pada waktu kita mengalami kesulitan? Waktu kita sulit, waktu kita tadi tertekan jiwa kita, apa yang keluar dari pikiran kita? Ayat-ayat? Atau keluhan? Atau malah marah-marah? Kepanikan? Apakah saudara punya ayat-ayat yang membantu saudara di dalam masa sulit? Apakah saudara punya 1-2 lagu yang bisa dinyanyikan ya pada waktu saudara merasa sedih atau merasa susah? Oleh sebab itu sebelum pandemi saudara, saya mencanangkan 1 tahun nyanyi 1 lagu. Kalau 1 tahun lagu itu nggak hafal udah kebangetan saudara ya. Nah, masih ingat gak lagu-lagu ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ketika masalah datang kita tetap menyatakan cinta kepada Tuhan. Gak usah buka buku, sudah hafal 1 tahun. Atau saudara punya gak ayat-ayat atau lagu yang bisa membantu saudara menaikkan syukur kepada Tuhan? Itu juga perlu saudara. Punya gak ayat-ayat? Jangan cuma hafal Yohanes 3:16 saudara. Perlu nambah lagi ya. Ayat-ayat yang lain. Yeremia punya hal-hal yang dia perhatikan, yang dia membawa dia ingat kembali akan janji-janji Tuhan. Nah, hal-hal apa yang saudara punya? Jadi saya menyarankan kita menghafal ayat, ya pendek aja saudara, tapi kita hafal beberapa ayat. Ya, pada waktu kita bersyukur. Kita mengucapkan kembali ayat itu akan menjadi satu penerapan yang sangat baik. Itu akan menopang jiwa kita dan itu akan membuat kita menjadi lebih menghidupi ya firman Tuhan itu. Itu yang pertama ya. Mulai sekarang hafal ayat saudara ya, jangan cuma Yohanes 3:16. Jangan-jangan Yohanes 3:16 pun gak hafal saudara. Saya hafal Pak, pengakuan iman rasuli, itu bukan ayat saudara ya. Yang kedua, hal praktis apa saudara? Yaitu mengadakan self-talk secara rutin. Nah self-talk ini yang saya dapatkan juga ya dari ayat yang tadi, 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku.
Jadi ayat Alkitab yang kita hafal, kita pakai untuk berbicara kepada diri kita. Nah, ini self talk, jadi kita nggak ngomong sembarangan. Self talk, bukan TikTok. Banyak orang TikTokan, saudara. Apa isi self talknya? Itu firman yang tadi kita ini. Jadi bukan kamu bisa, aku harus bisa, aku bisa. Ya self talk juga, tapi bukan itu, saudara. Udah nggak bisa bilang bisa, dasarnya apa? Ya. Misalnya saudara ayat Alkitab yang kita hafal itu ya, kita saat galau ya, saat hati kita tertekan ya, kita menggunakan Mazmur 42 ayat 11 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." Nah ini, pada waktu kita lagi susah, ada ayat yang berbicara menguatkan kita. Seperti Yeremia tadi, ketika aku perhatikan hal itu aku mulai berharap. Pasti dia ingat kembali janji Tuhan. Pasti dia ingat kembali akan covenant, perjanjian yang Allah nyatakan kepada umatnya. Dia mulai berharap. Self-talk tidak hanya memberi manfaat bagi jiwa kita, terlebih lagi saudara, membawa kesadaran diri kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti Yeremia, saat kita mengadakan self-talk saudara, kita menemukan kembali dasar iman kita untuk berpijak. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, setia dan kebaikan. Maka atas alasan-alasan inilah kita memantapkan pengharapan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menjalani 1 tahun ke depan dengan lebih banyak bersyukur. Mari kita jadikan tahun ini bukan tahun masalah, tetapi tahun bersyukur. Amin saudara. Tahun baru penuh syukur dan saudara akan mengalaminya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita tidak tahu ke depan masih seperti apa. Tetapi kita sudah siapkan amunisinya. Kita sudah siapkan jurus-jurusnya. Kita sudah siapkan cadangannya. Pasti kita dapat menjalani hari-hari ke depan dengan lebih baik di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan firman ini, kita harus meresponi firman Tuhan. Saya memberikan waktu 1 menit, saudara memikirkan kembali, meresponi kembali firman yang kita dengar. Apa yang akan saudara lakukan dengan kebenaran yang sudah ditaburkan ini? Pertama, saudara bisa membiarkannya. Atau yang kedua, saudara menginternalisasikan. Mohon Roh Kudus membuat itu semakin jelas dan melahirkan tekad untuk mengaplikasikan firman ini. Sebentar kita mau menerima perjamuan, biar perjamuan sakramen itu menguatkan kembali akan tekad saudara untuk memulai tahun baru dengan bersyukur. Merubah cara pandang dari masalah kepada memandang Tuhan. Bapa di sorga, kadang-kadang kami bingung sendiri, mengapa kami tidak memiliki sukacita, mengapa kami begitu panik ketika menghadapi masalah-masalah. Kepanikan itu hal yang baik, tetapi kami adalah kepanikan yang melupakan akan Tuhan, campur tangan Tuhan, akan firman-firman yang kami dengar di sepanjang hidup kami ini. Cepat sekali kami melupakannya.
Dan kami kembali ke dalam kehidupan yang tidak dipimpin oleh firman. Bercermin kepada apa yang dialami Yeremia. Kami seringkali seperti itu. Kami meratapi hidup ini. Kami tidak melihat tangan Tuhan menopang dan memberikan jalan keluar. Karena kami terus melihat masalah kami. Tetapi ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kebaikan, yang kami baca janji-janji dalam firman Alkitab, kami kembali akan ingat dan memiliki harapan di dalam Tuhan. Tolonglah setiap kami, ya Tuhan, memiliki pengharapan demikian, sikap hidup yang demikian, supaya kami menjalani hidup kami dengan lebih bersukacita. Bersyukur dalam segala situasi, dan Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Itu datangnya dari pemahaman yang benar akan kehadiran Tuhan. Kami sebentar akan menjalankan perjamuan kudus sakramen yang Tuhan perintahkan. Kembali Tuhan, sapalah kami. Kuatkan dan peluklah kami yang lemah ini untuk boleh menikmati satu kelegaan, satu damai, perlindungan daripada Tuhan. Ketika pikiran kami kusut, Tuhan luruskanlah. Ketika jalan kami buntu, Tuhan buka jalan. Kami bersyukur segala sesuatu tidak ada pun kami masih memiliki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus juru selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin.